Shalom. 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 Udah mulai? Sudah Kak. Oh, udah. Sudah. Kita sapa dulu adik-adik di rumah. Shalom adik-adik semuanya. adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Pagi, Kak? selamat Pagi siang siang. ini. Siang. Pagi deh Kak. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya adik-adik. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi kakak. Apa? Oke, kita akan memulai ibadah kita. Iya kan? Kita ibadah kan? Iya, Mau Masa ibadah kita kan? mau kemana ini? Di mana Kak kita hari ini Kak? Ibadah dong, enggak libur. Ada yang udah siap belum di rumah? Udah siap belum? Coba lihat dulu. Aduh. Itu udah mandi kayaknya, udah mandi. Kayak yang ada udah masih rapi, tidur ya. itu. Oke. Ada yang masih tidur? itu kak. Ayo bangun, ayo. Tidur. Iya. Udah Kak, udah bangun, udah siap Udah semua. bangun Oke, hari ini harus lebih sukacita lagi kan Kak? Iya dong. Oke. Semuanya adik-adik siap-siap ya, kita akan mulai ibadah kita. Oke? Kita mulai ya. Oke. Mulai, siap ya? Siap. Ya. Oke. Mulai. Oke, Ya. Kita akan ujian. Yesus cinta. Saya cinta Saya Yesus. cinta Yesus. Oke, saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, damai sejahtera, sukacita selamanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Sekali kita akan menyanyi. Katakan saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, damai sejahtera, sukacita selamanya. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Minta dan kasih ke Okta pimpin kita dalam doa. Ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan memimpin kami dalam ibadah, mendengarkan firman Tuhan, agar tidak diganggu sama yang si jahat. Tuhan Yesus, siapkan hati kami dan pikiran kami. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik di rumah, kita akan apa Kak? Mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan. Jadi kita Angkat lagi pujian lagi Kak. siapkan dulu hati kita. Oh iya ya, siap-siap dulu ya. Kita Siapkan Alkitabnya dulu. Oke, duduk yang manis dulu. Duduk yang manis. Jangan main-main. Iya. Oke. Oke, Kita angkat adik-adik. pujian. Hanya ada satu Satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu
Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk belajar kembali tentang firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti, berikan kami untuk dalam belajar firman-Mu ini untuk bisa memahami apa yang dimaksud oleh firman-Mu ini. Dan terlebih Tuhan, tolong kami juga untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Tentu sudah ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Petrus melayani di Lida dan Yope. Itu terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Kota Yope dan Lida itu dekat dengan kota Yerusalem. Kota Lida terletak antara kota Yope dan kota Yerusalem. Kota Yope itu terletak di pinggir pantai, sehingga kota Yope merupakan kota pelabuhan. Terus melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah dan dalam perjalanan itu Rasul Paulus mengunjungi mereka yang percaya kepada Yesus di kota Lida. Rasul Petrus pun bertemu orang-orang Kristen yang ada di kota Lida untuk mendorong mereka dan memberi semangat kepada mereka. Rasul Petrus pun di kota Lida tersebut dia bertemu dengan seorang pria yang lumpuh yang bernama Eneas yang sudah 8 tahun tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Rasul Paulus berkata kepada Eneas, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkanmu. Bangunlah dan gulung tikarmu. Lalu segera Eneas pun bangun. Ketika mereka yang tinggal di Lida dan sekitarnya melihat Eneas telah disembuhkan dalam nama Yesus, mereka pun percaya kepada Yesus dan berita itu menyebar ke seluruh daerah. Pantai di dekat kota Yope tinggal seorang pengikut Yesus yang baik hati bernama Tabita. Itu dalam bahasa Yahudi. Tapi kalau dalam bahasa Yunani namanya Dorcas. Ia selalu berbuat baik dan membantu orang miskin yang
dan ia tinggal di kota Yope. Saat itu Tabita jatuh sakit dan meninggal. Mayatnya dimandikan dan dibaringkan di ruang atas. Mengetahui bahwa Petrus berada di daerah itu, 2 orang bergegas menemuinya dan memberitahukan tentang Tabita. Mereka memohon untuk segera datang. Lalu Petrus pun segera pergi dengan mereka ke kota Yope. Tabita ini tinggal di kota Yope ya, yang merupakan kota pelabuhan yang tadi kakak bilang. Ketika Petrus tiba, dibawalah Petrus ini ke kamar atas. Dan semua janda yang mereka merasakan kebaikan hati dari Tabita ini berkeliling mengelilingi Tabita, lalu dengan menangis dan akhirnya dia menunjukkan kepada jubah kepada Petrus bahwa inilah pakaian yang dibuat Tabita semasa hidupnya. Lalu Petrus pun menyuruh mereka keluar dari ruangan. Kemudian ia berlutut dan berdoa. Ia berpaling ke arah wanita yang sudah mati itu, lalu berkata, "Tabita, bangunlah." Tabita pun membuka matanya ketika ia melihat Petrus, lalu ia duduk. Petrus pun memegang tangannya dan membantunya untuk berdiri. Ia memanggil para pengikut Yesus untuk masuk ke ruangan dan menunjukkan Tabita kepada mereka. Mujizat ini tersiar di seluruh kota Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu Petrus tinggal beberapa hari di kota Yope. Ia tinggal di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang pelayanan Petrus di kota Lida dan kota Yope. Nah, melalui cerita tadi, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Pertama, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus itu menolong Petrus dalam pelayanannya, karena Petrus melakukan pekerjaan Tuhan Yesus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Kita juga bila kita melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu memberitakan keselamatan kepada orang lain, supaya orang lain selamat, pasti Tuhan Yesus tolong dan Tuhan perlengkapi pelayanan kita. Ya, Tuhan Yesus berikan kuasa kepada Petrus untuk melakukan mujizat-mujizat penyembuhan, membangkitkan Tabita dari kematian, menyembuhkan Eneas, ya. Lalu yang kedua, kita harus menghormati Tuhan Yesus dan percaya kepadanya dan juga mujizat-mujizatnya, bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizatnya dan Tuhan Yesus juga bisa melakukan mujizat-mujizatnya sampai sekarang. Lalu yang ketiga, percaya bahwa sampai sekarang pun Tuhan Yesus menyertai semua orang yang percaya dan mujizatnya pun bisa terjadi sampai sekarang. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizatnya dan kita percaya bahwa kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, ya. Jadi, lalu yang keempat, kita mau bercerita atau bersaksi tentang Tuhan Yesus yang sudah melakukan kebaikan atau mujizat pada kita. Kalau adik-adik sudah diselamatkan, kalau ada oleh sama Tuhan Yesus, kalau adik-adik sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, itu adik-adik harus bercerita bahwa Tuhan Yesus itu masih melakukan mujizatnya sampai saat sekarang. Ya, oke. Lalu yang kelima, mau mendoakan orang-orang yang sakit. Aduh Kak, aku nggak bisa berdoa, aku nggak mampu. Aku kan orang masih kecil, nggak mungkin orang itu sembuh. Bisa adik-adik, asal adik-adik percaya bahwa
Tuhan Yesus memampukan kita orang yang percaya. Ya, memang ada beberapa hamba Tuhan yang punya talenta ini, dan kita juga Tuhan punya dikasih talenta khusus terhadap diri kita. Ya bisa tak, mana tahu Tuhan Yesus dari kecil kita berdoa untuk orang itu bisa sembuh. Berarti kita diberikan karunia untuk mendoakan orang yang sakit. Ya, setiap anak-anak Tuhan memang mempunyai talenta-talenta tertentu ya. Tapi kita percaya kalau kita sungguh-sungguh pasti Tuhan akan menjawab doa kita. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan tolong sembuhkan bapak ini, Tuhan tolong sembuhkan opung saya, Tuhan sembuhkan mama saya dari sakit penyakit, atau kalian sendiri yang sakit, Tuhan sembuhkan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Ya, menolong adik-adik, menolong kakak, menolong semua kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Tuhan memberikan kuasa kepada kita ya. Dan Tuhan akan menyertai kita. Ingat, Tuhan selalu menyertai kita. Dan mujizat Tuhan pasti masih berlaku sampai sekarang ya. Yang ke-6, jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas karunia Roh Kudus yang selalu menolong kita. Kalau kita sedih, kita dihibur oleh Roh Kudus, dan kita tidak mampu berdoa, Tuhan menolong kita melalui Roh Kudus untuk mengajarkan kita berdoa. Melalui pelajaran ini kita semakin dikuatkan, semakin bertumbuh iman kita, semakin percaya. Apalagi akhir zaman ini ya adik-adik ya, banyak sekali orang-orang yang menyesatkan. Kadang-kadang orang-orang yang membuat kita, aduh Tuhan, aku nggak sanggup ini, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Ingat ya adik-adik ya. Lalu ayat hafalan yang hari ini terambil dari Mazmur 105 ayat 2, dan firman Tuhan yang berkata demikian. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib itu kita mau bersaksi, mau bercerita, kita menyanyi, bermazmur bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Oke, ini ayat hafalan hari ini. Pikirannya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, boleh menjadi rema dalam hidup kita. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita belajar tentang firman Tuhan, bagaimana Petrus, pelayanan Petrus untuk selanjutnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari melalui pelayanan Petrus Tuhan. Kami tahu Kau pun memberikan kuasa kepada kami untuk melayani, dan kami diberikan kemampuan juga untuk melayani. Terima kasih Tuhan, ajari kami walaupun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan hidup kami untuk melayani-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tugas untuk minggu ini, adik-adik buat video. Di video itu adik-adik ceritakan tentang pengalaman pribadi adik-adik yang menceritakan tentang mujizat Tuhan. Misal adik-adik lagi sakit, terus adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, minta pertolongan sama Tuhan. Nggak lama, besoknya udah sembuh. Nah, itu contohnya ya. Kalau contoh yang lain, apa Kak? Nah, misalnya adik-adik ada ujian. Kemarin nggak sempat belajar. Salah siapa itu, yuk? Nah, tapi pas adik-adik dengan sungguh nggak mau nyontek, nggak mau lihat teman, nggak mau minta jawaban teman, tapi adik-adik tiba-tiba bisa jawab sendiri. Oh, tiba-tiba ingat, oh ini pelajarannya ini, rumusnya pakai yang ini. Nah, itu termasuk nggak mujizat Tuhan? Termasuk dong. Nah, sisanya yang lain, adik-adik buat sendiri dalam kehidupan pribadi adik-adik. Apa yang pernah adik-adik alami dengan pertolongan Tuhan, oke? Nanti videonya dibuat, terus dikirim ke, seperti biasa, guru-guru
kelas masing-masing. Jangan lupa dikerjain. Oke? Oke, dikirim, ditunggu ya. Oke, selamat mengerjakan. Adik-adik semuanya, udah mendengarkan firman Tuhan kan tadi? Udah. Pasti udah dong. Tugasnya juga udah? Udah. Nah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya apa, Kak? Kita Angkat angkat lagi pujian. Kok sedih kau nih? enggak. Suka cita dong, Kak. Kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Oke. Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Ku tak ditinggalkan sendiri, tiap hari selalu diberkati. Bahkan dosaku diampuni, dan surga pun Dia beri. Tuhan Yesus baik, Katakan Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. kita angkat pujian. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Kau tak ditinggalkan sendiri, tiap hari selalu diberkati. Bahkan dosaku diampuni, dan surga pun Dia beri. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh beribadah, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Engkau sudah menolong kami dalam ibadah kami. Tuhan, biarlah ibadah kami, pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan juga sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberkati kami, menolong kami di dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita adik-adik bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu. Hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Oke.